Pernah dengar tentang dalang yang meninggal di atas panggung saat memainkan wayang golek terakhirnya? Konon, malam itu tokoh wayang yang dimainkan tiba-tiba mengeluarkan darah, dan satu persatu penonton mengalami kematian yang misterius. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertunjukan wayang kutukan itu? Halo, selamat datang di Bunga Malam. Channel tempat kamu mendengarkan kisah-kisah horor paling menyeramkan dari seluruh penjuru negeri. Kalau kamu suka cerita horor mistis, urban legend, dan kisah nyata yang bikin merinding, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan siapkan nyali kamu malam ini. Karena kisah kali ini bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum nonton pertunjukan wayang di tengah malam. Nama lengkapnya Ilham Setiawan. Seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Antropologi Budaya dari salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Ia sedang menjalani tugas akhir berupa penelitian lapangan, dan entah bagaimana, takdir membawanya ke sebuah desa kecil bernama Karangjati, sekitar 2 jam dari pusat kota. Desa itu tidak terdaftar secara resmi di Google Maps. Jalan menuju ke sana sempit, menanjak, dan hanya bisa dilalui kendaraan kecil. Waktu pertama kali menginjakan kaki di Karangjati, Ilham langsung disambut hawa sejuk dan sunyi yang agak menusuk. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada sinyal ponsel. Hanya suara angin dan pohon bambu bergesekan. Sebenarnya, Ilham mendapatkan informasi tentang desa Karangjati dari dosennya, Bu Ratri, seorang peneliti kawakan yang pernah menulis jurnal tentang warisan budaya wayang golek di pelosok Jawa. Dalam jurnalnya, disebutkan bahwa Karangjati memiliki dalang terakhir yang masih memainkan wayang pusaka secara turun-temurun. Wayang itu tidak pernah dipertontonkan secara publik. Hanya dimainkan pada waktu-waktu tertentu dan oleh orang-orang terpilih. Ini yang membuat Ilham penasaran. Ia merasa beruntung bisa masuk ke desa itu lewat bantuan salah satu kenalan pamannya yang punya kolega di Dinas Kebudayaan daerah. Namun sejak awal, ada rasa ganjil. Wajah-wajah warga desa Karangjati terlihat kaku saat mendengar bahwa Ilham datang untuk meneliti dalang Surya, sang dalang tua legendaris yang kini hampir tak pernah keluar rumah. Ada yang langsung menunduk, ada pula yang diam sambil menarik nafas panjang, seolah nama itu menyimpan luka atau ketakutan yang dalam. Beberapa warga bahkan terang-terangan menyuruh Ilham mencari dalang lain saja. Jangan yang itu, Mas. Yang itu udah bukan buat manusia biasa lagi, kata seorang ibu paruhbaya sambil menyuapi anaknya. Hari-hari awal di Karangjati terasa sunyi. Ilham menginap di rumah kepala dusun, Pak Darto, seorang laki sederhana yang tinggal bersama istri dan cucunya. Rumah mereka terletak tak jauh dari sawah, dengan bangunan kayu dan anyaman bambu yang masih sangat tradisional. Dari jendela kamarnya, Ilham bisa melihat bukit kecil di kejauhan. Di atas bukit itulah konon rumah dalang Surya berdiri. Rumah tua dengan pohon randu besar di depannya, dikelilingi pagar kayu hitam yang mulai lapuk. Setiap sore, Ilham mencoba ngobrol dengan warga, menanyakan seputar sejarah wayang di desa itu. Awalnya mereka ramah, tapi begitu Ilham menyebut nama dalang Surya, suasana langsung berubah dingin. Mas, saya sarankan pulang aja. Penelitian itu gak akan sebanding sama yang Mas alami nanti, kata salah satu pemuda. Warga menyebut dalang Surya sebagai orang yang sudah tidak tidur seperti kita. Apa maksudnya? Ilham tak diberi penjelasan. Hanya ada tatapan kosong, seolah mereka sedang bicara tentang seseorang yang telah menyeberang ke sisi lain, namun tubuhnya masih ada di dunia ini. Rasa penasaran Ilham semakin menjadi. Ia mencatat semua respons warga, meski mayoritas tidak memberi jawaban jelas. Yang paling mengganggunya adalah satu larangan yang terus diulang, jangan nonton wayangnya malam Jumat Kliwon.
Bahkan anak kecil pun tahu itu. Beberapa dari mereka malah pernah berkata, kalau nonton, nanti bisa dibawa pulang sama wayang besar. Kalimat itu membuat tengkuk Ilham dingin. Apa maksudnya dibawa pulang oleh wayang? 4 hari di Karangjati, Ilham belum berhasil menemui Dalang Surya. Rumah di atas bukit itu seperti tak berpenghuni. Pagar selalu tertutup. Tak ada suara, tak ada lampu menyala, bahkan tidak ada jejak langkah di tanah depan rumah. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, warga desa menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Gorden diturunkan, lampu dimatikan, dan tidak ada suara sedikit pun terdengar dari satu rumah pun. Seolah seluruh desa sedang bersembunyi. Pada malam keempat, Ilham memutuskan untuk mengintai rumah Dalang Surya dari kejauhan, membawa kamera dan alat pencatat suara. Namun saat malam semakin larut, terdengar bunyi tabuhan gamelan dari arah bukit. Bukan dari rumah warga, bukan pula dari musola desa. Tabuhannya pelan, ritmis, dan sangat tua. Ilham mengikuti suara itu dengan hati-hati, menembus pepohonan dan jalan setapak yang nyaris tak terlihat. Sampai akhirnya, dari balik semak-semak, dia melihat panggung kecil dari kayu, berdiri di depan rumah tua yang katanya kosong itu. Gamelan ditabuh oleh sosok-sosok yang kepalanya tertunduk. Ilham tidak melihat wajah mereka. Yang dia lihat hanya seorang pria tua duduk bersila di tengah panggung, dengan ratusan wayang tergantung di belakangnya. Lampu minyak menyala temaram. Dan di tengah para wayang itu, ada satu yang sangat besar, berbeda dari lainnya. Wayang itu berwarna merah kehitaman, dengan mata menonjol dan gigi tajam. Ilham merasa matanya bertemu dengan mata wayang itu. Ia mundur pelan-pelan. Tapi dalam sekejap, suara gamelan berhenti. Semua menjadi hening. Ilham berlari pulang. Nafasnya tersengal. Kamera yang dibawanya hangus, panas seperti habis terbakar. Ia terjatuh 2 kali di jalan setapak, kakinya memar, dan sesampainya di rumah Pak Darto, ia tak bisa berkata-kata. Namun sejak malam itu, ia seperti terobsesi. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang muncul adalah mata besar wayang merah kehitaman itu. Dalam mimpinya, wayang itu bergerak. Menari sendiri di tengah sawah, menari dengan gerakan patah-patah tapi penuh kekuatan, lalu membuka mulutnya, dan dari sana keluar suara perempuan menangis. Hari kelima, Ilham memberanikan diri bertanya langsung pada Pak Darto tentang pertunjukan itu. Kepala dusun itu terlihat gusar, wajahnya langsung muram. "Kamu udah ngelihat, ya?" tanyanya pelan. Ilham mengangguk. Pak Darto tidak marah, tapi suaranya bergetar saat menjelaskan. Dulu, di desa ini, ada dalang zaman Belanda yang menumbalkan sinden dalam pertunjukan. Wayang yang dipakai saat itu bukan wayang biasa. Itu wayang pemanggil arwah. Gak boleh dimainkan sembarangan. Dan Dalang Surya adalah cicitnya. Dia mewarisi semuanya, termasuk kutukannya. Ilham diam. Perlahan ia sadar, mungkin pertunjukan itu bukan pertunjukan seni biasa. Ada ritual. Ada harga. Ada darah yang mengiringi setiap gerakan tangan dalang. Dan mungkin, ada makhluk lain yang menonton bersama mereka malam itu. Ilham meminta izin secara langsung untuk menemui Dalang Surya keesokan harinya. Ia naik ke bukit sebelum matahari terbenam, membawa sesajen kecil seperti saran dari Pak Darto, air putih, bunga 7 rupa, dan daun sirih. Kali ini, pagar rumah itu terbuka sedikit. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengar suara dari dalam rumah, suara wayang ditabuh perlahan, seperti menyambutnya.
Suaranya tak seperti gamelan biasa. Lebih dalam, lebih berat, seakan berasal dari dalam tanah. Ia mengetuk pelan pintu kayu tua itu. Tak lama kemudian, muncul sesosok lelaki tua dengan kulit keriput dan sorot mata tajam. Tubuhnya kecil, tapi ada aura yang membuat Ilham kaku di tempat. Lelaki itu adalah Dalang Surya. Ia tidak berbicara banyak. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. Kau datang karena terpanggil atau karena penasaran? Ilham menjawab dengan jujur bahwa ia sedang meneliti seni tradisional. Dalang Surya tersenyum tipis, lalu berbalik masuk ke dalam. Tanpa banyak bicara, Ilham diizinkan masuk. Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil. Dindingnya penuh dengan wayang dari berbagai bentuk, banyak di antaranya sudah tua dan mulai lapuk. Tapi di ujung ruangan, tergeletak satu kotak kayu besar yang terkunci rantai besi. Kotak itu bergetar pelan. Seperti ada yang bergerak di dalamnya. Malam itu, langit Karangjati tampak menggantung rendah. Awan kelabu menutup bulan sepenuhnya, membuat seluruh desa tenggelam dalam kegelapan yang ganjil. Hanya cahaya-cahaya samar dari lampu minyak yang berkedip di kejauhan. Ilham mengenakan jaket tebal dan membawa buku catatannya. Pukul 8 malam, ia berjalan pelan ke arah sawah di belakang rumah Dalang Surya. Tak ada warga yang menyertainya. Semua rumah sudah tertutup rapat. Gorden ditarik. Lampu-lampu padam. Desa terasa seperti kota mati. Tapi di tengah kegelapan, panggung kayu itu berdiri megah, meski terlihat sangat tua dan rapuh. Tingginya sekitar 2 meter, lengkap dengan tabuhan gamelan di sisi kiri dan kanan, serta kursi duduk untuk dalang di bagian tengah. Lampu minyak diletakkan di sudut-sudut panggung, memantulkan cahaya temaram yang menari-nari di permukaan kain kelir, layar putih, tempat bayangan wayang akan dipantulkan. Ilham menelan ludah. Hatinya berdebar. Entah karena antusias, atau karena hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di barisan paling depan, hanya ada 4 orang penonton lain. Mereka duduk berjajar, wajahnya tidak dikenal Ilham. Tapi semuanya sama, diam, tidak berbicara, dan menatap lurus ke arah panggung. Tak lama kemudian, suara gamelan mulai terdengar. Lambat, ritmis, mengalun dengan suara-suara yang seperti berasal dari masa silam. Kemudian, dari balik layar, muncul Dalang Surya, berpakaian lengkap, dengan blangkon dan kain batik. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi suaranya terdengar dalam. Malam ini, kita membuka gerbang, lakon terakhir. Buto Sukmamurka. Wayang pertama yang dimainkan adalah tokoh Panakawan, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Tapi cara mereka digerakkan terasa aneh. Tidak seperti biasanya yang kocak dan ringan, kali ini gerakan mereka kaku. Saling menunduk. Sesekali tubuh wayang itu tampak bergetar sendiri, bahkan sebelum tangan Dalang Surya menyentuhnya. Ilham mencatat gerakan itu di buku catatannya, tapi pikirannya tak bisa fokus. Setiap kali ia menulis, terasa ada suara napas berat di belakang telinganya, padahal kursi di belakang kosong. Pertunjukan terus berlanjut. Tapi yang terasa semakin aneh adalah ekspresi para penonton lain. Ilham menoleh ke samping. Salah satu pria berambut gondrong itu mulai mengangguk-angguk sendiri, bibirnya komat-kamit, dan bola matanya mengarah ke atas. Sementara wanita di ujung kanan menggenggam tangannya erat, jari-jarinya berdarah karena mencakar kulitnya sendiri. Ilham mulai merasa tidak nyaman. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Kemudian, Dalang memanggungkan tokoh berikutnya, seorang raksasa besar berwarna merah, bertaring, dan bermata menyala.
Nama tokohnya adalah Buto Sukmamurka. Tapi begitu wayang itu diangkat, angin dingin berhembus sangat kuat dari arah belakang panggung. Lampu minyak bergetar, bahkan ada yang padam. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan lirih. Tangisan perempuan. Ilham mencari sumber suara itu, tapi tak menemukannya. Dan saat dia kembali menatap panggung, wayang Buto itu meneteskan sesuatu. Tetesan itu jatuh di permukaan kelir putih. Warnanya merah. Ilham mengira itu hanya pewarna atau cat, tapi baunya menyengat. Bau besi. Bau amis. Bau darah segar. Ilham menggigit bibirnya. Salah satu penonton, pria gondrong tadi, mulai tertawa keras, tawa yang tidak terkendali, seperti orang kesurupan. Tubuhnya terangkat sendiri dari kursi, lalu roboh ke tanah sambil menggeliat. Seorang penonton wanita berteriak, lalu pingsan. Tapi anehnya, pertunjukan terus berlangsung. Dalang surya seolah tak terganggu sama sekali. Wayang Buto itu bergerak sendiri, bahkan saat tangan dalang surya diam. Gerakannya kasar, menghentak, seperti sedang marah. Dan Ilham, dengan tangan gemetar, mengangkat ponselnya untuk merekam. Tapi seketika itu juga, layar ponselnya bergetar hebat, lalu mati total. Bahkan baterai cadangan di saku celananya ikut panas, membuatnya melompat kecil karena terbakar. Apa ini? Gumam Ilham, pelan. Dari arah kiri panggung, muncul sesosok perempuan berpakaian sinden, berdiri kaku seperti boneka kayu. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Tapi sorot matanya sangat nyata. Ilham yakin itu bukan bagian dari pertunjukan. Perempuan itu tidak tampak hidup, tapi juga bukan patung. Dan tiba-tiba, semua suara hilang. Gamelan berhenti. Dalang surya membeku. Penonton terdiam. Dalam keheningan itu, perempuan sinden itu berjalan ke arah panggung tanpa mengangkat kakinya. Seolah melayang. Langkahnya pelan, tapi jelas. Kain kebayanya menyeret tanah, menimbulkan suara gesekan yang tidak semestinya. Ilham ingin berteriak, tapi tenggorokannya kering. Penonton lain sudah jatuh tak sadarkan diri. Tinggal dia satu-satunya yang masih sadar, atau mungkin belum sempat masuk ke dunia lain seperti yang lainnya. Ketika perempuan sinden itu menyentuh panggung, wayang Buto Sukmamurka bergerak sendiri, meloncat dari kayu gantungnya dan mendarat di tangan sinden itu. Darah kembali menetes dari wayang. Tapi kali ini, bukan dari wayang, melainkan dari tangan dalang surya sendiri. Tangan kirinya berdarah parah, seperti digigit sesuatu. Tapi pria tua itu tetap duduk diam, wajahnya kosong. Lalu tiba-tiba, dari balik layar panggung, muncul bayangan lain. Bayangan manusia dengan tanduk. Tubuhnya sangat besar, lebih besar dari wayang manapun. Dan di tangannya, ada kepala manusia. Ilham tidak tahu lagi apakah ini pertunjukan atau mimpi buruk. Tapi udara menjadi sangat dingin. Telinganya berdenging. Kemudian, suara gamelan terdengar lagi, tapi kali ini terbalik. Seperti dimainkan secara mundur, menciptakan melodi yang mengganggu jiwa. Seolah ada ratusan roh yang menjerit bersamaan dalam nada-nada gamelan itu. Perempuan sinden itu membuka mulutnya, dan dari sana keluar suara. Mereka belum lunas, tumbal belum genap. Ilham jatuh terduduk. Seluruh tubuhnya lemas. Tapi matanya terpaku pada sosok dalang surya. Wajahnya kini bukan wajah orang tua lagi. Kulitnya mengelupas, matanya berdarah, dan dari punggungnya muncul benjolan seperti tangan ketiga. Ia bersuara, tapi bukan dengan suaranya sendiri.
Itu suara perempuan. Darahmu akan menyempurnakan lakon terakhir ini. Wayang Buto Sukma Murka melayang ke arah Ilham. Semakin dekat. Matanya yang merah menyala kini menatap lurus padanya. Ilham ingin kabur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Seperti tertanam di tanah. Lalu dari balik panggung, muncul bayangan perempuan lain. Mereka semua mengenakan kebaya, wajahnya hancur, matanya kosong. Dan dari mulut mereka keluar bisikan bersamaan, "Jangan pulang sebelum semuanya selesai." Ilham menutup mata, berusaha menolak semua yang ia lihat. Tapi saat membuka matanya, ia sudah berada di tengah sawah, sendirian. Panggung sudah hilang. Tak ada wayang. Tak ada gamelan. Hanya Ilham, tergeletak di lumpur basah, bajunya kotor, dan tangannya menggenggam seutas benang dari kepala wayang. Ia pun menangis. Tak tahu apakah ia berhasil selamat, atau baru saja menjadi bagian dari lakon terakhir yang belum selesai itu. Pagi harinya, Ilham terbangun di atas tikar di rumah Pak Darto. Tubuhnya lemas, bajunya kotor oleh lumpur, dan matanya merah karena kurang tidur. Di sekelilingnya, warga berdiri melingkar dalam diam. Tak satu pun dari mereka berbicara. Hanya menatapnya dengan pandangan waspada dan takut. Ilham mencoba bangun, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia baru sadar, di tangan kirinya masih tergenggam seutas benang merah kasar. Bukan benang biasa, teksturnya seperti urat nadi manusia. Pak Darto perlahan duduk di samping Ilham dan membuka mulutnya pelan. "Mas, semalam kamu gak seharusnya ada di sana." Suaranya serak. Tangannya menggenggam bahu Ilham erat. Pertunjukan itu bukan pertunjukan. Itu panggilan arwah. Panggungnya tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Tapi kalau kamu sudah melihat, dan apalagi membawa pulang salah satu bagian dari wayangnya, kamu tidak akan bisa lepas. Ilham menunduk, menatap benang merah itu dengan ngeri. Ia ingat wayang Buto Sukma Murka. Tetesan darah. Dan mata yang menatapnya seolah memilihnya. Warga sekitar mulai ribut. Ada yang berkata, "Cepat kuburkan." Ada yang menyarankan agar Ilham dibakar dupa dan dia sapi. Bahkan ada yang menyarankan dia dibawa ke dukun di desa seberang. Tapi tak satu pun dari mereka berani menyentuh Ilham. Hanya Pak Darto yang bertahan di sisinya. Wajahnya pucat. Ia tahu bahwa yang menempel pada Ilham bukan sekadar benda mistis. Tapi bagian dari entitas yang selama ini dikurung dalam lakon berdarah milik Dalang Surya. Hari itu, Ilham tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya duduk, menatap kosong ke arah luar jendela. Setiap kali memejamkan mata, suara gamelan terdengar samar di telinganya, tapi tidak seperti malam sebelumnya. Kali ini lebih cepat, lebih berantakan, seperti dimainkan oleh tangan-tangan yang tidak ahli, tapi memaksa untuk terus berbunyi. Ia mencoba tidur, tapi tubuhnya berkeringat dingin, dan dari dalam perutnya terasa seolah ada yang bergerak. Seperti tali melilit ususnya. Malam harinya, ia terbangun dengan tubuh gemetar. Dalam mimpinya, ia kembali ke panggung. Tapi panggungnya kini berada di dalam sumur tua. Semua penonton adalah perempuan berbaju sinden, berdarah, dengan mata kosong. Di tengah sumur, berdiri Dalang Surya, tapi tubuhnya tak lengkap. Kepalanya terbalik. Dan dari mulutnya keluar suara wayang. Bukan kata-kata, tapi suara gesekan kayu dan suara daging ditarik paksa. Saat terbangun, Ilham menemukan tangannya berdarah. Benang merah itu kini masuk ke dalam kulitnya, menempel seperti akar. Ia mencoba menariknya,
tapi darah menyembur dari pori-porinya. Ia menjerit. Pak Darto terbangun dan segera memercikan air garam dan kembang 7 rupa ke tubuh Ilham. Tapi yang mengejutkan adalah, setiap percikan air garam membuat benang itu berdenyut. Seperti makhluk hidup. Pak Darto akhirnya membuka sebuah rahasia. Dengan suara berat, ia berkata, "Dulu, kakek saya adalah penabuh gamelan untuk pertunjukan terkutuk itu. Malam saat pertunjukan dimainkan oleh leluhur Dalang Surya, 10 orang mati di tempat. Termasuk sinden yang dijadikan tumbal. Darahnya dicampurkan dalam ket wayang, dan sejak itu, wayang Buto Sukma Murka menjadi tempat tinggal arwah penuh dendam." Ilham membeku mendengarnya. "Lalu kenapa terus dimainkan?" tanya Ilham gemetar. Pak Darto menjawab, "Karena kalau tidak dimainkan setiap 30 tahun, arwah yang dikurung di dalamnya akan bebas. Dan ketika bebas, mereka tidak akan memilih tumbal, mereka akan mengambil siapa saja." Mata Ilham membelalak. Berarti, pertunjukan tadi malam adalah pengulangan dari 30 tahun lalu? Pak Darto mengangguk. "Dan kamu, Mas Ilham, adalah penonton yang tidak diundang." Ilham menyadari bahwa kehadirannya mungkin telah mengganggu siklus kutukan itu. Mungkin kehadirannya telah memecah keseimbangan yang dijaga oleh desa. Dan yang paling mengerikan, mungkin dirinya kini bukan lagi manusia biasa. Karena semenjak malam itu, ia bisa mendengar suara-suara dari balik tanah, dari celah tembok, dari bayangan sendiri. 3 hari setelah kejadian itu, warga menemukan seekor ayam jantan mati tergantung di depan rumah Pak Darto. Lidahnya hilang. Matanya dicungkil. Itu tanda kutukan sudah mulai menyebar. Tanda bahwa ia tidak lagi puas dengan panggung. Ilham memohon untuk keluar dari desa. Tapi setiap kali ia mencoba berjalan menuju batas desa, tubuhnya jatuh lemas. Bahkan sempat kejang-kejang saat kakinya menginjak garis batu penanda desa Karangjati. Seolah ada pagar gaib yang mencegahnya keluar. Warga mulai resah. Mereka menyalahkan Ilham atas semua yang terjadi. Anak-anak mulai melihat bayangan wayang di dinding mereka, meski tidak ada pertunjukan. Ada ibu-ibu yang kerasukan, menari seperti sinden, lalu membenturkan kepala ke dinding hingga mati. Pak Darto tahu waktunya tinggal sedikit. Ia pun memutuskan satu hal, mengantar Ilham menemui Dalang Surya sekali lagi. Namun kali ini bukan untuk menonton, tapi untuk mengembalikan benang merah itu ke dalam kotak kayu, tempat asalnya. Kotak yang katanya hanya bisa dibuka jika seseorang bersedia menyerahkan darahnya secara sukarela. Ilham terpaku. Apa maksudnya menyerahkan darah? Bukan luka kecil, Mas. Tapi harus seperti tumbal, 1 nyawa, 1 penutup, jawab Pak Darto lirih. Malam Jumat Kliwon pun kembali datang. Panggung tidak lagi terlihat. Gamelan tidak terdengar. Tapi seluruh desa dipenuhi bau bunga melati yang busuk. Langit gelap pekat tanpa bintang. Ilham dan Pak Darto berjalan menuju rumah Dalang Surya, membawa sesajen dan kotak kayu yang dikunci rantai. Sesampainya di sana, rumah itu terbuka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Ilham melihat isi rumah yang sesungguhnya. Dinding-dinding rumah itu penuh darah kering. Wayang-wayang tergantung di langit-langit, berputar pelan, seperti digerakkan angin dari neraka. Di tengah ruangan, duduk Dalang Surya, tapi tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit. Napasnya tinggal satu-satu. Ia membuka matanya dan berkata, "Kau sudah dipilih. Tapi kau bisa memilih kembali dengan menutup cerita ini." Pak Darto meletakkan kotak kayu di depan Dalang. "Ini benangnya,
Dalang. Dia tidak layak membawa kutukan ini. Dalang Surya mengangguk pelan. Maka satu harus membayar, katanya. Ilham menatap tangannya. Benang merah itu mulai bergerak sendiri, mengarah ke lehernya. Seolah meminta untuk dikembalikan lewat jalan darah. Dan saat itu, dari ujung ruangan terdengar suara sinden menyanyi lirih. Buka pintu, tutup darah, buka pintu, tutup darah. Di dalam ruangan yang makin membusuk oleh hawa gaib itu, Ilham hanya bisa memandangi kotak kayu dengan rantai berkarat di hadapannya. Benang merah itu kini semakin dalam menancap ke kulit dadanya, seolah ingin menyatu dengan jantungnya. Di sekelilingnya, suara gamelan samar mulai terdengar kembali. Tapi kali ini bukan dari panggung. Suara itu muncul dari dalam tanah, dari lantai rumah Dalang Surya yang mulai retak dan mengeluarkan hawa panas. Dalang Surya menarik nafas pelan. Tubuhnya sekarat, tapi suaranya kini terdengar jauh lebih kuat. Wayang Buto Sukmamurka tidak bisa ditahan selamanya. Ia bukan sekadar boneka kayu. Ia adalah roh dendam, roh para tumbal yang dibunuh oleh darah sendiri. Tiba-tiba, lantai kayu di sudut ruangan roboh. Dari dalamnya, muncul bayangan perempuan-perempuan berselendang merah, mata mereka hitam kosong, bibirnya robek seolah dijahit. Pak Darto berteriak lirih dan mundur. Ilham hampir pingsan melihat satu dari perempuan itu mendekat, dan dari mulutnya meluncur suara bayi menangis, tapi suara itu keluar dari lubang perutnya, bukan dari mulut. Perempuan itu menunjuk ke dada Ilham, lalu bicara dalam bisikan yang merobek telinga. Kembalikan darah, atau kami yang akan hidup kembali. Ilham tak tahan. Ia menjambak rambutnya sendiri, menggigil, lalu menggenggam pisau kecil yang diberikan Pak Darto sebelumnya. Matanya berkaca-kaca. Kalau aku potong benang ini, apa aku bebas? Tanyanya putus asa. Dalang Surya menjawab dengan getir, benang itu bukan hanya penghubung, tapi janji. Jika kau potong, kau bebas. Tapi yang lain akan keluar. Ilham paham. Jika dia memutus benang tanpa mengembalikannya secara ritual, ia mungkin selamat, tapi kutukan akan lepas. Semua roh dendam yang terkurung di dalam Buto Sukmamurka akan bebas berkeliaran. Akan mengambil tubuh, masuk ke orang-orang tak bersalah, dan menjadikan dunia ini panggung baru mereka. Harus ada yang menggantikanmu di panggung, agar lakon berhenti, kata Dalang Surya perlahan, darah mulai mengalir dari matanya. Itulah mengapa pertunjukan itu hanya dimainkan oleh dalang yang tahu batasnya. Ilham menangis. Ia bukan dalang. Ia bukan orang desa. Ia hanya mahasiswa yang mencari bahan skripsi. Tapi ketika menatap wajah-wajah roh perempuan yang hancur itu, ia merasa bertanggung jawab. Kalau aku mati, apakah semuanya selesai? Dalang Surya mengangguk. Jika kau menyerahkan darahmu secara sukarela, kau akan menjadi penutup lakon terakhir. Wayang itu akan tidur selama 30 tahun lagi. Dalam diam, Ilham membuka kancing bajunya. Ia mengambil benang merah yang masih berdenyut dan mengarahkannya ke pisau kecil yang disiapkan. Di detik terakhir, Pak Darto mencoba menghentikannya. Mas Ilham, jangan. Kita cari jalan lain. Tapi Ilham hanya tersenyum tipis. Saya yang datang. Saya yang membuka semuanya. Biar saya juga yang menutupnya. Dengan satu tarikan napas panjang, Ilham mengiris dadanya, tepat di atas jantung. Darah segar mengucur, dan benang merah itu dengan sendirinya masuk ke dalam luka, menyatu dengan darahnya. Seketika, seluruh ruangan bergetar. Dinding rumah Dalang Surya roboh.
lampu minyak padam. Wayang-wayang menggantung berjatuhan, pecah, patah, terbakar. Dan dari tengah ruangan, muncul cahaya merah menyala. Buto Sukma murka, untuk terakhir kalinya, berdiri, menunduk pada tubuh Ilham. Lalu perlahan, ia terbakar. Dan seluruh roh sinden, penabuh, tumbal masa lalu, semuanya hilang dalam jeritan panjang. Tanah menutup. Kotak kayu terkunci kembali. Dan tubuh Ilham, rebah tak bernyawa, tersenyum, dengan benang merah yang kini terputus di tangannya. Darahnya menyatu dengan lantai kayu, membentuk simbol pusaran kuno, simbol pengikat arwah. 3 hari setelah malam Jumat Kliwon itu, warga desa Karangjati berkumpul dalam sunyi. Mereka menguburkan Ilham di atas bukit, tak jauh dari rumah Dalang Surya. Tapi rumah itu kini sudah tak ada. Hancur total, menyisakan abu dan debu. Di sisi makam Ilham, tertulis papan kayu kecil yang ditulis oleh Pak Darto. Ia datang sebagai pencari ilmu. Ia pergi sebagai penyelamat lakon terakhir. Dalang tanpa panggung. Warga kembali hidup normal. Tidak ada lagi gamelan aneh. Tidak ada suara sinden malam hari. Anak-anak bermain kembali. Tapi di dalam hati mereka tetap tersisa waspada. Karena mereka tahu, 30 tahun bukan waktu yang lama. Namun cerita ini belum benar-benar selesai. 30 tahun kemudian, seorang bocah laki-laki bernama Dani menemukan benda asing saat sedang bermain di kebun belakang. Benda itu kecil, persegi, dan berlapis debu tebal. Ia membukanya. Dan di dalamnya, tergeletak satu wayang kayu, bermata merah pudar, dengan benang merah tergulung di sekitarnya. Dan malam itu, suara gamelan tua kembali terdengar dari tengah sawah. Pertunjukan belum selesai. Hanya jeda. Lakon darah akan dimainkan kembali.